Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sarwadi selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib untuk ta'aruf dulu. Nama saya Fia Hoirunisa dengan NPM 1951010516 dari kelompok 6 kelas G Prodi Ekonomi Syariah selaku pemateri 1. Tentu saja di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yaitu Safety Melia sebagai pemateri 2, Sela Lestari sebagai pemateri 3, dan Yulizar Trinanda sebagai pemateri keempat. Kelompok kami mengambil judul ASEAN, di mana masyarakat ekonomi ASEAN adalah salah satu pilar pembentukan komunitas ASEAN dan merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Pemberlakuan tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadinya arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang bebas antara negara di kawasan ASEAN. Arus bebas tenaga kerja terampil tersebut harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai peluang dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi adanya pengangguran. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 November 2007 di Singapura menyepakati MEA Blueprint sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen. MEA dengan penyampaian tersebut, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadinya arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan pengembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut, maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Terima kasih, baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA, yang merupakan wujud kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan menciptakan pasar regional di kawasan ASEAN. Tujuan dibentuknya AFTA yaitu meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN dan pemberdayaan bersama anggota ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN dan menarik investasi asing. AFTA memiliki mekanisme utama yang mencangkup beberapa program. Yang pertama ada pengurangan tingkat tarif perdagangan untuk sejumlah produk bagi negara anggota ASEAN. Yang kedua, penghapusan hambatan kuantitatif dan non-tarif. Yang ketiga, mendorong kerjasama guna mengembangkan fasilitas perdagangan terutama pada bidang bea masuk, standar, dan kualitas. Yang kedua yaitu ada Asian Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN disingkat dengan MEA. Merupakan bentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. MEA telah merencanakan peta ekonomi guna perluasan ekonomi dengan dibukanya pasar perdagangan bebas antar negara ASEAN. Dengan adanya perdagangan bebas, maka dapat meminimalisirkan hambatan-hambatan yang menjadi penghalang kegiatan ekspor dan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sela Lestari, NPM 19510100492, kelas G Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya berperan sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang manfaat AFTA bagi perekonomian Indonesia. Manfaat AFTA ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menciptakan peluang pasar bagi yang semakin besar untuk menerjunkan produk-produk Indonesia. Dengan adanya AFTA, peluang pasar bagi para pelaku bisnis Indonesia tentu lebih besar karena pemasarannya ke seluruh negara ASEAN dan tentu dengan tingkat kompetisi yang juga semakin besar. Kemudian yang kedua, menciptakan biaya produksi dan pemasaran yang semakin rendah bagi pengusaha atau produsen di Indonesia. Kemudian yang ketiga, produk yang tersedia di pasar domestik Indonesia lebih bervariasi dikarenakan barang-barang dari negara-negara ASEAN ikut meramaikan pasar domestik Indonesia.
maka konsumen akan dimanjakan dengan berbagai variasi harga dan mutu. Kemudian yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan kerja di negara ASEAN ini. Ini berarti jika profesi Anda seorang dokter, pengajar, akuntan, dan aneka profesi lainnya dan berhasrat untuk menjajali pengalaman bekerja ke luar negeri, tentu akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang kelima, peluang sumber devisa atau dari sektor pariwisata lebih besar. Indonesia kaya akan potensi pariwisata yang akan mendatangkan devisa yang besar bagi negara dengan adanya APTA serta pengelolaan tempat wisata yang terorganisir dengan baik, dapat menarik banyak turis asing yang tertarik datang ke Indonesia. Kemudian yang keenam, memberi kemudahan dalam hal memasukkan produk asli Indonesia ke negara ASEAN. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam kerjasama APTA tersebut diperoleh karena produk-produk Indonesia dapat masuk ke negara ASEAN tanpa syarat-syarat yang menyulitkan berdasarkan perumusan untuk memisahkan kebijakan non-tarif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yurizal Fernanda, NPM 195101055. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari manfaat MEA atau MEA atau disingkat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Terdapat manfaat dari MEA, salah satunya yang pertama, MEA mendukung program pertukaran tenaga kerja dari berbagai negara. Oleh karenanya, salah satu keuntungan MEA bagi Indonesia adalah pembunuhan kerja bagi tenaga kerja menjadi lebih luas. Yang kedua, dengan meningkatnya daya saing anggota MEA, maka akan memancing investasi asing masuk dari investasi ke berbagai negara, sehingga perusahaan dan usaha kecil mendapatkan suntikan dana. Yang ketiga, salah satu keuntungan MEA bagi Indonesia adalah berkembangnya industri kreatif, karena MEA juga menyasar kepada UMKM agar industri Indonesia dapat bertahan di tengah daya saing antar negara ASEAN, maka dibutuhkan produk yang kreatif dan inovatif yang didukung oleh tenaga kerja yang kompeten. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari manfaat MEA atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Maka dari materi yang telah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ASEAN adalah sebuah organisasi kawasan yang bertujuan untuk mewadahi kerjasama negara anggota agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, juga kerjasama di berbagai sektor atas nama kepentingan bersama. Nah, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengupayakan terciptanya kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi diantaranya seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Manfaat yang didapatkan Indonesia dengan melakukan kerjasama ASEAN diantaranya seperti menciptakan peluang pasar baru, berkembangnya industri kreatif dan banyaknya investasi. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN, maka akan meningkatkan jumlah GDP di negara anggota ASEAN dengan ekspor berpengaruh terhadap gross domestic product atau GDP di negara anggota ASEAN. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.